Pernahkah kamu merasa, setiap akhir bulan, cerita yang sama selalu terulang? Gaji yang tadinya terasa besar di tanggal 1, tiba-tiba lenyap tanpa jejak. Saat kalender mendekati tanggal 30, kamu melihat saldo rekening dan bertanya-tanya, kemana perginya semua uangku? Ini bukan cerita tentang satu atau dua orang. Ini adalah narasi sunyi yang dialami oleh banyak dari kita. Sebuah siklus yang terus berputar tanpa henti. Ini adalah kisah tentang mengapa gajimu selalu habis, bahkan sebelum kamu sempat menikmatinya. Gaji terasa cukup, tapi tidak pernah tersisa. Di atas kertas, angka yang kamu terima setiap bulan seharusnya lebih dari cukup untuk menutupi semua kebutuhan. Kamu sudah membuat perhitungan kasar di kepala. Bayar kos, transportasi, makan, mungkin sedikit untuk hiburan. Secara teori, seharusnya ada sisa yang bisa ditabung atau diinvestasikan. Tapi kenyataannya, setiap rupiah seolah sudah punya tujuan sendiri-sendiri. Dan tidak ada satupun yang tujuannya adalah menetap di rekeningmu. Perasaan cukup ini adalah ilusi yang berbahaya. Sebuah fatamorgana finansial yang membuat kita merasa aman. Padahal, kita sedang berjalan di atas tali tipis, di atas jurang kehabisan uang. Uang itu seolah hanya numpang lewat di rekeningmu. Tanggal gajian adalah hari perayaan yang singkat. Notifikasi transfer masuk menjadi penanda dimulainya sebuah eksodus massal. Dalam hitungan jam, atau paling lama beberapa hari, angka di saldo rekeningmu menyusut drastis. Uang itu datang hanya untuk menyapa, sebelum akhirnya pergi untuk membayar berbagai tagihan, cicilan, dan komitmen lain yang sudah menanti. Rekening bankmu bukan lagi sebuah brankas, melainkan hanya sebuah terminal transit, sebuah stasiun tempat uang singgah sejenak sebelum melanjutkan perjalanannya ke tujuan akhir yang bukan milikmu. Bahkan, seringkali gaji sudah habis dibagi, bahkan sebelum benar-benar masuk ke rekening. Jauh sebelum tanggal gajian tiba, pikiranmu sudah sibuk mengalokasikan dana. Nanti kalau gajian, bayar cicilan A, tagihan B, utang ke C, jatah untuk orang tua. Kamu menjadi bendahara untuk hidupmu sendiri, tetapi bendahara yang hanya bertugas mendistribusikan, bukan mengelola. Angka gaji yang tertera di slip hanyalah angka nominal, karena nilai real yang bisa kamu nikmati sudah tergerus oleh daftar panjang kewajiban. Kamu bekerja sebulan penuh hanya untuk melunasi utang dari bulan sebelumnya. Sebuah perlombaan tikus yang tak pernah ada garis finishnya. Salah satu penyebab utamanya adalah komitmen jangka panjang yang kita biayai dengan penghasilan jangka pendek. Kita dengan mudahnya mengambil cicilan ponsel terbaru untuk 24 bulan, kredit kendaraan untuk 5 tahun, atau bahkan KPR untuk 15 hingga 20 tahun. Kita mengunci penghasilan masa depan kita untuk keputusan yang kita buat hari ini. Masalahnya, penghasilan jangka pendek kita sangat rentan. Gimana kalau tahun depan gaji kita nggak naik, atau bonus dipotong, bisa jadi kehilangan kerjaan. Komitmen jangka panjang itu tidak akan peduli. Tagihannya akan tetap datang, menciptakan tekanan finansial yang luar biasa dari keputusan yang terasa ringan di masa lalu. Lalu ada musuh dalam selimut. Pengeluaran kecil yang selalu dianggap sepele. Kopi susu kekinian setiap pagi, ongkos kirim belanja online yang cuma belasan ribu, langganan aplikasi streaming yang jarang ditonton, atau jajan sore di minimarket. Masing-masing pengeluaran ini terasa begitu kecil. Cuma 20 ribu kok, tapi cuma yang diulang 30 kali dalam sebulan, berubah menjadi 600 ribu. Cuma yang terjadi di berbagai pos pengeluaran yang berbeda, saat diakumulasikan, menjelma menjadi monster yang diam-diam melahap sebagian besar gajimu. Kamu tidak merasa boros, karena tidak ada transaksi besar. Padahal, kebocoran kecil inilah yang menenggelamkan kapal keuanganmu, secara perlahan tapi pasti. Mental nggak apa-apa, kan cuma sekali-sekali adalah pembenar dari setiap kebocoran itu. Nggak apa-apa makan di restoran mahal hari ini, kan buat self-reward. Nggak apa-apa beli baju baru itu, mumpung lagi diskon. Frasa nggak apa-apa menjadi mantra ajaib yang memberikan kita izin untuk melakukan pengeluaran impulsif. Kata sekali-sekali pun menjadi sangat relatif. Karena sekali-sekali bisa terjadi beberapa kali dalam seminggu. Mentalitas ini menipu kita untuk percaya bahwa kita punya kontrol. Padahal sebenarnya kita sedang kehilangan kendali atas dorongan dan keinginan sesaat, mengorbankan tujuan finansial jangka panjang untuk kepuasan instan yang fana. Ironisnya, saat gaji naik sedikit, gaya hidup justru naik dengan cepat. Kamu mendapat kenaikan gaji 10%, tapi pengeluaranmu melonjak 20%. Kenaikan itu seharusnya menjadi kesempatan untuk menabung lebih banyak, atau berinvestasi lebih besar. Namun, yang terjadi adalah upgrade gaya hidup. Tempat ngopi jadi lebih mahal, merek pakaian jadi lebih premium, destinasi liburan jadi lebih jauh. Fenomena yang dikenal sebagai lifestyle inflation ini memastikan bahwa sebanyak apapun penghasilanmu bertambah, kamu akan selalu merasa pas-pasan. Kamu terjebak dalam siklus hedonis, di mana setiap peningkatan pendapatan hanya menjadi bahan bakar untuk meningkatkan standar hidup, bukan untuk membangun keamanan finansial. Kita sering lupa bahwa pada dasarnya,
Sebagian besar dari kita dibayar berdasarkan waktu, bukan nilai. Kamu menukar 8 jam sehari, 5 hari seminggu, dengan sejumlah uang yang telah disepakati. Ada batasan waktu dalam sehari, yang berarti ada batasan pendapatan yang bisa kamu hasilkan dari model ini. Selama kamu hanya menjual waktu, potensimu untuk kaya akan selalu terbatas. Orang-orang terkaya di dunia tidak dibayar per jam, mereka dibayar berdasarkan nilai yang mereka ciptakan, berdasarkan sistem yang mereka bangun, berdasarkan aset yang mereka miliki. Selama paradigma kita masih terpaku pada menukar waktu dengan uang, kita akan kesulitan untuk keluar dari balapan tikus ini. Banyak yang berpikir, kalau begitu, aku akan lembur. Tapi lembur hanya akan membuatmu lelah, bukan kaya. Ya, kamu mungkin mendapatkan uang tambahan, tetapi apa yang kamu korbankan? Waktu istirahat, kesehatan mental, momen bersama keluarga, dan kesempatan untuk mengembangkan diri. Uang lembur yang kamu terima seringkali tidak sepadan dengan biaya kesehatan fisik dan mental yang harus kamu bayar di kemudian hari. Lembur adalah solusi jangka pendek yang menguras energimu, membuatmu terlalu lelah untuk berpikir tentang cara membangun sumber pendapatan lain, atau meningkatkan nilaimu di luar jam kerja. Inilah masalah berikutnya. Skill menjadi stagnan, sementara kebutuhan terus naik. Dunia berubah dengan cepat, teknologi baru muncul, dan tuntutan pasar kerja terus berevolusi. Jika kamu tidak menginvestasikan waktu dan uang untuk meningkatkan keterampilan, nilaimu di pasar kerja akan menurun. Di saat yang sama, kebutuhan hidup tidak pernah stagnan. Inflasi terus berjalan, biaya pendidikan anak naik, kebutuhan kesehatan meningkat. Terjadi sebuah persimpangan berbahaya, di mana nilaimu tidak bertambah, sementara beban hidupmu semakin berat. Inilah resep pasti untuk kehancuran finansial. Tragisnya, seringkali uang kita habis hanya untuk terlihat berhasil di mata orang lain. Kita membeli mobil yang cicilannya mencekik leher bukan karena butuh, tapi karena ingin tetangga melihat kita sukses. Kita menghabiskan jutaan untuk gadget terbaru, agar tidak dianggap ketinggalan zaman oleh teman-teman. Kita terjebak dalam permainan citra, menggunakan uang yang tidak kita miliki, untuk membeli barang yang tidak kita butuhkan, demi membuat kagum orang yang tidak kita pedulikan. Kita mengorbankan kesejahteraan finansial kita, yang sesungguhnya demi sebuah fasad keberhasilan yang palsu. Beberapa dari kita mungkin sudah sadar, dan mulai fokus menabung. Tapi usaha itu sia-sia, karena kita hanya fokus menabung, tanpa pernah menutup kebocoran. Ini seperti mencoba mengisi ember yang bocor. Seberapapun deras air yang kamu tuangkan, ember itu tidak akan pernah penuh. Kamu mungkin berhasil menyisihkan 1 juta rupiah di awal bulan. Tapi di akhir bulan, uang itu terpakai lagi untuk menutupi pengeluaran tak terduga yang sebenarnya bisa dihindari. Menabung itu penting, tapi langkah pertamanya adalah memastikan tidak ada lagi lubang-lubang kecil yang terus menguras keuanganmu. Semua masalah ini bermuara pada satu hal. Kamu tidak punya sistem untuk uangmu. Uangmu datang dan pergi tanpa arah dan tujuan yang jelas. Kamu tidak memiliki anggaran, tidak melacak pengeluaran, tidak punya alokasi yang pasti untuk tabungan, investasi, dan dana darurat. Kamu mengelola aset terpenting dalam hidupmu setelah waktu dengan cara serampangan. Tanpa sistem, kamu akan selalu menjadi reaktif terhadap keadaan, bukan proaktif. Kamu akan selalu menjadi budak dari uangmu, bukan tuannya. Akibatnya, kamu terus hidup dalam mode bertahan, bukan berkembang. Setiap bulan adalah tentang bagaimana caranya selamat sampai gajian berikutnya. Fokusmu bukan bagaimana cara berinvestasi, membangun aset, atau mencapai kebebasan finansial, melainkan hanya bagaimana cara membayar tagihan bulan ini. Energi mentalmu terkuras untuk sekadar bertahan hidup. Dalam mode ini, tidak ada ruang untuk pertumbuhan, tidak ada kapasitas untuk memikirkan gambaran besar, dan tidak ada harapan untuk masa depan yang lebih baik. Kamu hanya berlari di tempat, semakin lelah setiap harinya. Mungkin sudah saatnya kita berhenti sejenak, berhenti dari siklus yang melelahkan ini, berhenti menyalahkan keadaan, dan mulai bertanya pada diri sendiri dengan jujur. Pertanyaan yang mungkin menyakitkan, tapi sangat penting. Pertanyaan yang selama ini tidak pernah berani kita ajukan. Di mana sebenarnya gajiku mati? Jawabannya ada di sana. Di dalam laporan transaksi bankmu, di dalam riwayat belanja onlinemu, di dalam keputusan-keputusan kecil yang kamu buat setiap hari. Dan hanya dengan menemukan jawabannya, barulah kita bisa memulai cerita yang baru. Cerita tentang kendali, tentang tujuan, dan tentang masa depan finansial yang benar-benar kita miliki.